Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Dwi Aisyah Fitri. Saya mahasiswa semester 5 dari UIN Hastimber. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya susun. Langsung saja, pada halaman pertama berisi tentang halaman sampul laporan penelitian ini. Yang kedua adalah kata pengantar dari laporan penelitian ini. Halaman ketiga adalah abstrak dan halaman kelima berisi tentang daftar isi. Langsung saja pada bab 1. Pada bab 1 ini berisi tentang pendahuluan laporan penelitian ini yang mencakup tentang beberapa subbab. Subbab pertama berisi tentang latar belakang masalah laporan penelitian ini. Latar belakang masalah ini mencakup tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam, pentingnya sejarah kebudayaan Islam, rendahnya keaktifan siswa, penyebab rendahnya keaktifan siswa, dan solusi atas masalah tersebut. Kemudian subbab kedua adalah permasalahan. Di dalamnya terdapat dua subbab lainnya, yakni yang pertama adalah identifikasi masalah dan yang kedua adalah rumusan masalah. Subbab ketiga adalah cara pemecahan masalah dari laporan penelitian ini. Subbab keempat adalah tujuan penelitian dari laporan penelitian ini. Subbab kelima adalah manfaat penelitian dari laporan ini, yakni terdapat dua manfaat, dari segi teori dan dari segi praktek. Kemudian subbab keenam adalah berisi tentang definisi istilah. Di dalam definisi istilah ini merupakan pengertian singkat mengenai variabel-variabel yang ada di dalam laporan penelitian ini. Subbab ketujuh adalah hipotesis tindakan dan subbab kedelapan adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada laporan penelitian ini yakni tentang halaman sampul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 serta pustaka dan lampiran. Selanjutnya lanjut ke bab kedua, yakni kajian pustaka. Pada bab kedua kajian pustaka ini terdapat dua subbab lainnya. Yang pertama adalah kajian terdahulu dan yang kedua adalah kajian teori. Di dalam kajian teori ini menerangkan secara rinci dan mendalam tentang variabel-variabel tersebut, yakni variabel pertama adalah keaktifan belajar, kemudian variabel kedua adalah metode brainstorming, dan variabel ketiga adalah sejarah kebudayaan Islam. Kemudian dilanjutkan pada bab ketiga, yakni metode penelitian. Di dalam bab ketiga ini terdapat 10 subbab lainnya. Subbab pertama berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian. Subbab kedua berisi tentang lokasi, waktu, dan subjek penelitian berada, yakni pada MAN 3 Banyuwangi, tanggal 2-8 November 2021, dan subjeknya kelas 12 di MAN 3 Banyuwangi. Subbab ketiga adalah prosedur penelitian. Subbab keempat adalah pelaksanaan siklus penelitian. Di sini saya menggunakan model penelitian Chemis dan FC Taggart yang terdiri dari dua siklus. Kemudian, pada subbab selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Subbab keenam adalah instrumen penelitian, subbab ketujuh adalah teknik analisis data, subbab kedelapan adalah keabsahan data, subbab ke-9 adalah indikator keberhasilan, dan subbab ke-10 adalah peneliti. Tim peneliti di sini berisi tentang saya dan guru sejarah kebudayaan Islam yakni Pak Karno SPDI. Selanjutnya bab keempat, hasil dan pembahasan. Di dalamnya terdapat 3 subbab, yakni subbab pertama adalah gambaran objek penelitian. Di sini mencakup tentang sejarah singkat berdirinya MAN 3 Banyuwangi, kemudian visi, misi, dan tujuan dari MAN 3 Banyuwangi, organisasi yang ada di dalamnya, sumber daya manusia yang ada di dalamnya, dan sarana prasarana yang ada di dalamnya. Kemudian subbab kedua, saya di sini memaparkan sedikit tentang pra penelitian, kemudian dilanjutkan dengan paparan siklus 1 yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan observasi, dan dilanjutkan paparan siklus kedua yakni sama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan observasi.
Kemudian sebab ketiga yakni pembahasan. Di dalamnya terdapat pembahasan penelitian yang dilakukan pada siklus ke-1 dan kedua dalam pelaksanaan kegiatan, serta penilaian keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming. Bab terakhir adalah bab kelima, yakni penutup. Di dalamnya terdapat dua subbab. Subbab pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya susun, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode brainstorming dapat meningkatkan keaktifan peserta didik secara signifikan pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab Sejarah Islam di Eropa. Hal ini dibuktikan dengan melakukan penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas Kemis dan MC Packard, dan dengan menggunakan minimal 2 siklus untuk mengetahui hasil apakah sudah sesuai dengan indikator keberhasilan atau belum. Jika belum, maka boleh menambah siklus ketiga dan seterusnya. Siklus pertama menjelaskan tentang bahwa peserta didik mulai aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming ini ditunjukkan dengan kenaikan presentasi keaktifan siswa dari pra-penelitian berkisar tentang 50-51% menjadi 70% pada siklus ke-1. Namun, dalam proses pembelajaran juga peserta didik masih banyak yang malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya dan jawabannya pun banyak yang sama pada siklus ke-1 ini. Kemudian dilanjutkan lagi pada siklus kedua. Untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran, pendidik membagi siswa menjadi beberapa kelompok agar membantu dan merangsang peserta didik agar dapat mengutarakan pendapatnya. Dan kemudian didapatkan hasil yang sangat memuaskan dari indikator keberhasilan. Dari pra-penelitian dicapai presentasi 50-51%, kemudian meningkat menjadi 70% pada siklus ke-1, dan akhirnya pada siklus kedua meningkat menjadi 88%. Dan ini melebihi dari standar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan hasil 88% ini dari keaktifan siswa dalam pembelajaran pada siklus kedua ini, peserta didik dapat memahami metode brainstorming dan banyak peserta didik yang cepat memahami pembelajaran. Sudah ada perbaikan karena sudah ada peserta didik yang berani memberikan jawaban dengan pendapatnya sendiri. Dikarenakan saya sebagai penulis dan penyusun laporan hasil penelitian ini sudah melihat adanya peningkatan pencapaian target, tercapainya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming pada tingkat keaktifan siswa di dalam pembelajaran, maka peneliti hanya melakukan penelitian sampai siklus kedua. Kemudian pada subbab kedua adalah saran-saran. Berdasarkan penelitian dan analisis penulis yang dilakukan, saran-saran tersebut adalah dikhususkan pada pendidik, kemudian bagi calon pendidik, dan kepada peserta didik, serta kepada kepala sekolah. Kemudian, halaman terakhir dari laporan hasil penelitian tindakan kelas ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Di sini saya melampirkan wawancara yang telah saya lakukan dengan guru sejarah kebudayaan Islam. Demikian presentasi laporan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.